Halo teman-teman, perkenalkan aku Ulin Lalita dengan NIM K5423081. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Simak video berikut ya. Salam geografi. Mendengar kata bencana, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Tentu banyak dari kalian yang beranggapan bencana merupakan peristiwa bahaya yang harus diantisipasi. Namun, di sisi lain, pernahkah kalian berpikir bahwa bencana dapat menjadi anugerah yang harus dihadapi oleh manusia? Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam atau non-alam sehingga mengakibatkan kerugian disebut bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko bencana. Tujuan mitigasi bencana yaitu mengurangi dampak kerugian seperti kerugian nyawa, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa, serta meningkatkan pengetahuan tentang kondisi sebelum bencana, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat dapat bekerja dan hidup dengan aman. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman setelah melihat video tersebut? Ya, betul. Fenomena bergetarnya bumi akibat sesar atau patahan, tumbukan lempeng, aktivitas vulkanik, jatuhnya benda langit, atau runtuhan disebut gempa bumi. Bencana gempa bumi sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu jaringan transportasi dan komunikasi terganggu, serta banyak bangunan dan fasilitas umum jadi rusak. Yang kedua, munculnya rekahan atau patahan, longsoran, dan luncuran tanah yang dapat terjadi bersamaan dengan gempa. Yang ketiga, air bawah tanah dapat mengalami perubahan disebabkan oleh sesar atau guncangan. Yang keempat, memicu timbulnya tsunami apabila gempa bumi berkekuatan besar dan berasal dari laut dangkal. Lalu untuk dampak positifnya sendiri, yaitu yang pertama dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di bawah tanah sehingga dapat membuat ekstraksi minyak dan gas lebih efisien. Lalu yang kedua, dapat memberikan informasi tentang struktur bumi, misalnya ruang magma yang memungkinkan ilmuwan untuk memonitor aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang struktur internal bumi dengan mengukur waktu yang diperlukan gelombang seismik untuk melintasi bumi, maka dapat memetakan struktur bumi. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi dilakukan untuk meminimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identifikasi sumber bahaya dan ancaman bencana. Yang kedua, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang ketiga, memahami lokasi bangunan tempat tinggal dan menempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Yang keempat, menyiapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Yang kelima, memeriksa penggunaan listrik dan gas. Yang keenam, mencatat nomor telepon publik dalam penanganan kebencanaan gempa bumi. Yang ketujuh, memahami jalur evakuasi dan mengikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Dan yang terakhir, yaitu pemantauan penggunaan teknologi yang dilakukan secara detail. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat video di atas? Ya, gelombang dari tengah laut yang menghantam wilayah pesisir dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam disebut tsunami. Bencana ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti letusan gunung api di laut, runtuhan di dasar laut, atau gempa bumi akibat pergerakan lempeng di dasar laut. Bencana tsunami memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, tsunami merusak apa saja yang dilaluinya seperti sarana prasarana, tumbuh-tumbuhan, dan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, tsunami menyebabkan gagal panen, menimbulkan genangan air, dan pencemaran air asin pada tanah maupun air bersih. Lalu dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui kekuatan konstruksi bangunan serta kelemahannya, dan melakukan perbaikan dalam konstruksi bangunan agar lebih kuat. Yang kedua, dapat memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di bawah laut dan aktivitas vulkanik di dalamnya. Yang ketiga, yaitu motivasi dan penelitian oleh ahli geologi tentang aktivitas vulkanik dan hubungannya dengan kebencanaan tsunami. Kegiatan mitigasi bencana tsunami dilakukan untuk dapat
atau dampak bencana tsunami. Kegiatan mitigasi bencana tsunami adalah sebagai berikut. Pertama, penanaman mangrove atau bakau di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami. Yang kedua, pembekalan pengetahuan terkait data gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami. Data ini seperti dengan pusat getaran di laut dangkal hingga laut biru, kekuatan paling rendah 6,5 SR dan pola sesar yang turun atau naik. Yang ketiga, terdapat sistem peringatan dini tsunami dalam skala regional dan internasional. Yang keempat, pengadaan pemantauan berkala. Dan yang kelima, sistem pendeteksi tsunami dirancang dua bagian. Pertama, jaringan komunikasi dan infrastruktur untuk menyampaikan informasi adanya bahaya tsunami sebagai peringatan dini. Kedua, jaringan sensor pendeteksi tsunami akan terjadi. Apa yang teman-teman pikirkan setelah melihat video tersebut? Ya, fenomena proses keluarnya magma dari dalam bumi berupa material cair dan padat ke permukaan bumi disebut bencana letusan gunung berapi. Material-material tersebut meliputi lahar, bom, awan panas, debu vulkanik, dan lapilli. Fenomena ini ditandai adanya getaran gempa kecil, perubahan suhu yang meningkat, layunya tumbuhan di lereng gunung, bermigrasinya binatang, keringnya mata air, dan suara gemuruh yang sering terdengar. Bencana gunung meletus memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, tercemarnya udara dari abu vulkanik, gas di dalamnya seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrogen sulfida, dan partikel debu lain yang dapat membunuh makhluk hidup. Yang kedua, lumpuhnya berbagai kegiatan atau aktivitas manusia, rusaknya ekosistem, dan hancurnya berbagai bangunan. Yang ketiga, material letusan gunung berapi berpotensi menyebabkan penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Lalu dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama, tanah menjadi subur dikarenakan telah dilalui abu vulkanik gunung. Lalu abu vulkanik mengandung mineral primer yang memiliki kandungan nutrisi yang melimpah dan baik bagi tanah. Yang kedua, tercipta mata pencaharian baru yaitu penambang pasir dan bebatuan. Yang ketiga, terdapat geyser atau sumber mata air panas yang sangat baik untuk kesehatan kulit manusia. Kegiatan mitigasi bencana letusan gunung berapi dilakukan untuk meminimalisir risiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana letusan gunung berapi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembangunan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah permukiman. Yang kedua, pengadaan pemantauan berkala. Yang ketiga, pengiriman data pemantauan ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DVMBG di Bandung dengan radio komunikasi SSG. Yang keempat, kegiatan tanggap darurat. Tindakan yang dilakukan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api yaitu melakukan pemeriksaan berkala dan terpadu, mengevaluasi laporan dan data aktivitas vulkanik, mengirimkan tim lokasi, dan membentuk tim tanggap darurat. Yang kelima, pemetaan. Peta kawasan rawan bencana gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan dini, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. Yang keenam, penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Dan yang terakhir, sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat video seperti yang ada di atas? Banjir adalah peristiwa tergenangnya air dalam jangka waktu tertentu pada wilayah yang mulanya tidak tergenang air. Penyebab bencana ini yaitu curah hujan lebat yang berlangsung lama, sehingga menyebabkan danau, sungai, atau drainase meluap karena melebihi daya tampung. Dampak negatif dari bencana banjir sendiri yaitu yang pertama, kerusakan jalan raya, bangunan, jembatan, sistem selokan, kanal, dan sarana prasarana lainnya. Yang kedua, terjadi masalah kesehatan atau wabah penyakit akibat air kotor dan kesulitan persediaan air bersih. Yang ketiga, bidang pertanian mengalami kerugian seperti gagal panen, kerusakan spesies tertentu, dan kelangkaan barang yang mendorong kenaikan harga.
Untuk dampak positifnya sendiri, yaitu yang pertama, lapangan kerja baru pada bidang transportasi. Banyak orang yang membutuhkan sarana transportasi sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menciptakan sarana transportasi air. Yang kedua, mempermudah sosialisasi terkait penghijauan dan kepedulian lingkungan. Kegiatan mitigasi bencana banjir dilakukan untuk dapat meminimalisir risiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana banjir adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, pembangunan tanggul untuk menghindari banjir. Yang ketiga, penataan daerah aliran sungai. Yang keempat, penghijauan atau reboisasi daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. Yang kelima, pembangunan sistem peringatan dan pemantauan. Yang keenam, sepanjang bantaran sungai tidak dijadikan lahan pembangunan. Dan yang ketujuh, pembersihan sampah dan pengurukan endapan sungai dilakukan secara bertahap. Menurut teman-teman, apa perbedaan dari dua video tersebut? Keadaan kelangkaan air dari sumber hujan pada periode tertentu, satu atau lebih musim penghujan yang menyebabkan kekurangan air di berbagai kegiatan lingkungan atau masyarakat tertentu disebut bencana kekeringan. Bencana alam ini terjadi secara perlahan, berlangsung lama hingga musim hujan tiba, berdampak sangat luas serta bersifat lintas sektor. Nyambung tapi yuk. Dampak negatif dari bencana kekeringan sendiri yaitu yang pertama, banyak tanaman mati karena tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup, kecuali beberapa jenis pohon seperti pohon jati dan kaktus. Yang kedua, meningkatkan polusi karena tanaman sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida berkurang. Yang ketiga, sumber air bersih berkurang dan besarnya tanah lahan bercocok tanam. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu yang pertama, kekeringan dapat mempercepat proses penutupan negara, meningkatkan kualitas panen buah-buahan dari tanaman pohon, mempercepat proses penjemuran ikan asin, tingginya peluang untuk menanam palawija, dan terdapat potensi energi sinar matahari sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, keringnya genangan air membuat sanitasi menjadi lebih baik, sehingga beberapa jumlah penyakit seperti diare menurun. Yang ketiga, jalur transportasi laut akan jarang menemui kendala dan perbaikan jalan aspal akan berjalan dengan lancar. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan dilakukan untuk dapat meminimalisir risiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana kekeringan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. Yang kedua, reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan. Yang ketiga, penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Yang keempat, pemantauan penggunaan teknologi. Yang kelima, membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Yang keenam, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Dan yang ketujuh, melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat video di atas? Apa yang ada di pikiran? Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah kondisi hutan dan lahan yang rusak dikarenakan api yang melanda kawasan tersebut, sehingga berdampak merugikan di berbagai sektor. Suatu wilayah akan sangat rentan terjadi karhutla jika didukung adanya fenomena alam El Nino yang membuat curah hujan berkurang dan terjadi peningkatan suhu panas disertai angin. Dampak negatif dari bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu yang pertama, rusaknya ekosistem hutan, musnahnya flora dan fauna, mengganggu bidang transportasi penerbangan, dan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, asap yang timbul dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, dan iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Lalu untuk dampak positifnya sendiri, yaitu pertama, pasca kebakaran akan berdampak pada sumbernya lahan. Kebakaran di kawasan gambut dapat mengurangi atau menurunkan keasaman. Yang kedua, kebakaran lahan berdampak pada pembunuhan penyakit tanaman, serta dapat membersihkan fondasi tanah dari tanaman pengganggu. Yang ketiga, yaitu beberapa tanaman memerlukan adanya api, seperti semak manzanita dan camis. Tanaman tersebut memerlukan nyala api untuk proses perkembangbiakan biji. Api pembakaran digunakan untuk menghasilkan regenerasi tanaman. Kegiatan
mitigasi bencana karhutla dilakukan untuk meminimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana karhutla adalah dibagi tiga. Yang pertama yaitu edukasi masyarakat tentang bahaya karhutla. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal. Yang ketiga, pemetaan kawasan rawan kebakaran. Yang keempat, sekat kanal untuk menjaga kelembapan lahan gambut. Yang kelima, menara pemantau kebakaran. Yang keenam, pembangunan jalur evakuasi dan akses pemadam. Yang ketujuh, pelatihan petugas pemadam dan masyarakat. Yang kedelapan, sistem peringatan dini berbasis teknologi. Yang kesembilan, kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang ke-10, pemulihan pasca kebakaran. Yang ke-11, rehabilitasi ekosistem, bisa berupa reboisasi atau restorasi lahan. Dan yang terakhir yaitu penilaian dampak dan evaluasi kebijakan. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai video tersebut? Tanah longsor adalah jatuhnya massa tanah dari tempat tinggi ke daerah rendah disebabkan oleh hujan deras, gempa bumi, atau penebangan hutan liar. Bencana ini terjadi sangat cepat sehingga proses evakuasi mandiri memiliki keterbatasan waktu. Segala sesuatu yang ada di zona longsoran akan tertimbun material longsor. Dampak negatif dari bencana tanah longsor yaitu yang pertama, sanitasi lingkungan menjadi buruk, harga jual tanah menurun, dan yang terakhir yaitu infrastruktur di lokasi tanah longsor rusak, jalur transportasi terputus, dan perekonomian tersendat. Lalu untuk dampak positifnya sendiri, kondisi tanah akan kembali menjadi gembur, terjadi perubahan tekstur tanah, dan mempercepat terjadinya proses peleburan batu dalam tanah. Yang kedua, masyarakat sadar pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan melestarikan hutan. Dan yang terakhir yaitu munculnya motivasi atau penelitian oleh ahli geologi dan masyarakat tentang penyebab dan pencegahan tanah longsor. Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor dilakukan untuk meminimalisir resiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghindari daerah rawan bencana longsor untuk membangun permukiman. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjalanan lereng. Yang ketiga, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang keempat, melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam. Yang kelima, mendirikan bangunan berpondasi kuat. Yang keenam, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Dan yang terakhir, melakukan relokasi permukiman, gedung, fasilitas umum, atau lainnya di daerah yang berpotensi terjadi tanah longsor. Sebelum diakhiri, aku punya kuis nih buat teman-teman. Silahkan teman-teman scan barcode di sebelah sini ya. Atau bisa juga dengan klik link di description box. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar ya. Salam geografi. Sekian dari